Oke, ready for 5, 4, 3, 2, 1. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua. Kembali lagi bersama Ferry di Teorik, Talk Show Edukasi Geografi. Pada malam hari ini kita akan kedatangan narasumber yang begitu luar biasa. Beliau adalah CEO muda yang akan mengedukasi kita semua. Namun, kita akan menyaksikan terlebih dahulu sebuah video yang akan menjadi clue untuk materi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan menyaksikan videonya. Check it out. Oke, tadi kita udah saksikan ya video mengenai pertambangan. Tapi pertambangan apa itu? Ada yang tahu nggak? Nah, benar. Itu adalah pertambangan batu kapur atau kita sebut dengan pertambangan batu gamping ya. Sama aja, batu gamping, batu kapur itu sama. Nah, pada malam hari ini topik yang akan kita bahas yaitu mengenai pertambangan batu gamping. Telah hadir di antara kita CEO dari PT Tambang Cinta yang akan sharing kepada kita mengenai pertambangan batu gamping. Halo, selamat malam Mas Nur Hadi. Apa kabarnya? Onje, selamat malam. Matur nuwun. Terima kasih Mas sudah mengundang saya ke acara ini. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Mas Nur Hadi. Oke Mas Nur Hadi, sejak kapan dan mengapa Mas Nur Hadi memilih untuk berkecimpung di dunia pertambangan batu gamping ini Mas? Oke, bismillah. Saya memulai bisnis pertambangan ini sejak 2019, yaitu awal dimana saya mendirikan PT Tambang Cinta ini. Saya menyadari bahwa di Indonesia itu memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup melimpah. Salah satunya adalah batu gamping. Nah, potensi batu gamping ini cukup besar ya di Indonesia karena dapat bermanfaat bagi banyak sektor, banyak kebutuhan batu gamping ini. Salah satu contohnya itu semen ya. Jadi batu gamping ini bisa menjadi bahan baku untuk kebutuhan industri, kerajinan, maupun bahan bangunan. Di Indonesia pun saat ini sedang gencar-gencarnya untuk melaksanakan pembangunan nasional. Maka dari itu saya melihat potensi bahwa batu gamping ini dibutuhkan untuk merealisasikan pembangunan nasional tersebut. Selain itu juga saya mendirikan PT Tambang Cinta ini untuk menyejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar area pertambangan. Karena dengan kita membuka area pertambangan, saya pun akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar di daerah area pertambangan tersebut. Begitu Mas. Wah, mantap sekali tujuan dari Mas Nur Hadi ini. Oh ya Mas Nur Hadi, boleh dong memberikan kita sedikit pengetahuan mengenai apa sih itu batu gamping? Oke, bismillah. Jadi batuan gamping atau batuan kapur itu merupakan batuan sedimen yang terdiri dari mineral kalsit atau kalsium karbonat. Mineral kalsit ini terbentuk ya, sumber utamanya itu dari organisme yang berasal dari laut dan menghasilkan kulit kerang yang keluar ke air dan terbawa sampai ke dasar samudra.
atau yang kita kenal sebagai zona pelagik. Kalsit sekunder juga ini dapat terdeposi oleh air meteoroid tersupersaturasi atau air tanah yang presipitasi material di gua. Ini menciptakan speleodem atau seperti stalagmit dan stalaktit. Bentuk yang lebih bentuk yang lebih lagi itu terbentuk dari olit atau batu kapur olitik dan dapat dikenali dari bentuknya itu yang granular. Nah, batu kapur ini membentuk 10% dari batuan sedimen yang ada. Nah, jadi mungkin simpelnya itu batu sedimen itu merupakan batuan sedimen. Batuan kapur, batuan gamping itu merupakan batuan sedimen yang terbentuk dari kalsium, yang terdiri dari kalsium karbonat atau kalsit, mineral kalsit, dan itu terbentuk secara langsung dan dari presipitasi air laut akibat reaksi biokimia atau proses biokimia. Begitu, Mas. Wah, mantap sekali penjelasan dari Mas Nur Hadi. Ilmiah banget ya, teman-teman. Oh ya, Mas Nur Hadi, dalam pertambangan batu gamping ini tahapannya itu ada apa aja sih, Mas? Oke, sebelum ke tahapan, seperti yang kita ketahui bahwa batuan gamping ini merupakan jenis bahan galian kelas C, atau bahan galian ini tidak bersifat strategis atau vital. Maka itu termasuk ke dalam kelas C ya, bahan galiannya. Nah, saat ini saya bersama dengan PT Tambang Cinta sedang ada proyek di Desa Sukakamu, Kabupaten Sumber Tresno. Di situ kita melakukan pertambangan batu gamping dan kami melibatkan masyarakat sekitar untuk bekerja di pertambangan kita ini. Tentu saja masyarakat yang bekerja di pertambangan kita ini adalah masyarakat yang sudah terseleksi dan atau memenuhi syarat untuk bekerja di pertambangan. Kemudian baru kita masuk ke sebelum ke tahapan juga kita harus perizinan. Perizinan ini dimulai dari perizinan ke masyarakat setempat, kemudian hingga ke pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah Kabupaten Sumber Tresno. Nah, setelah kita mendapatkan izin, baru kita ke tahapan dalam pertambangan batu gamping ini ada sekitar 6 tahapan. Yang pertama itu kita melakukan tahapan penyelidikan. Penyelidikan ini bertujuan untuk mengetahui di mana letak batu gamping tersebut, sehingga kita tidak banyak menggunakan area, tidak membuang-buang area, sehingga kita di area yang hanya ada batu gampingnya saja. Setelah kita melakukan penyelidikan, kita akan melakukan pembabatan dan penebangan. Pembabatan dan penebangan ini karena di area pertambangan tersebut itu masih terdapat tanaman-tanaman liar yang tumbuh di situ, sehingga kita perlu melakukan pembabatan. Setelah itu kita pengupasan lapisan tanah penutup, karena di batu gamping tersebut itu masih tertutupi oleh tanah, sehingga kita melakukan pengupasan tanah
Kemudian yang selanjutnya itu penggalian dan pelubangan. Pelubangan ini tuh untuk nantinya diisikan bahan peledak. Kita menggunakan bahan peledak untuk mengambil batu gampingnya itu agar lebih mudah dan tidak membuang banyak tenaga pekerja yang ada di sana. Dan tentu saja bahan peledak ini digunakan sesuai dengan protokol atau SOP yang ada sehingga tidak membahayakan pekerja maupun masyarakat sekitar. Dan selanjutnya itu pemuatan atau pengangkutan juga. Nah itu kita bongkahan batu sedimen batu gamping yang sudah kecil ya, bongkahan kecil itu kita angkut ke truk-truk yang sudah kita sediakan. Itu per hari kita bisa sampai 3 truk tuh. Nah setelah kita angkut ke dalam truk, kita baru mendistribusikannya ke konsumen-konsumen yang memesan batu gamping dari PT Tambang Cinta ini. Begitu Mas. Wah mantap Mas. Tapi tadi dijelaskan ada pembabatan dan penembangan nih Mas. Otomatis hal itu merusak lingkungan dong Mas. Betul Mas, bahwa pertambangan ini tuh merusak lingkungan. Terlebih apalagi nanti ketika pertambangan ini selesai, itu area bekas tambangnya itu bisa sangat merusak lingkungan. Itu bisa kalau tidak dikelola kembali. Maka dari itu kami dari PT Tambang Cinta sudah menganalisis, sudah memikirkan AMDAL untuk pertambangan batu gamping ini. Nah, dari PT Tambang Cinta ini dari awal itu ada yang pembabatan ya atau penembangan. Nah, tanaman-tanaman, tanah-tanah yang kita ambil dari lokasi pertambangan itu kita akan simpan dulu di tempat kita untuk nantinya akan ditempatkan lagi di area pertambangan, di area bekas pertambangannya. Jadi kita akan melakukan penanaman kembali, penghijauan kembali di area bekas tambang, tapi itu di daerah yang memungkinkan saja ya masih bisa ditanami oleh tanaman. Nah, terus gimana yang nanti area yang sudah tidak memungkinkan untuk ditanami lagi? Kita sudah membuat rencana bersama dengan masyarakat setempat di daerah area pertambangan itu. Kita akan membuat sebuah wisata edukasi untuk wisata bekas tambang batu gamping, sehingga wisata ini tuh diharapkan selain untuk merekondisi kembali lahan bekas tambang, tentu saja ini juga bisa menjadi peningkatan ekonomi masyarakat sekitar area pertambangan, area bekas tambang tersebut. Maka dari itu, dari PT Tambang Cinta pun akan memberikan bantuan modal kepada masyarakat sekitar area pertambangan, dan sama-sama kita akan mengelola area tersebut untuk kesejahteraan kita semua. Begitu Mas. Wah, Masya Allah, mantap sekali Mas Nurhadi. Jadi intinya dalam bisnis pertambangan ini jangan hanya memerhatikan aspek ekonomi saja ya Mas, tapi kita juga harus memerhatikan aspek lingkungannya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah jeda komersial berikut, kita akan kembali lagi dalam pembahasan mengenai pertambangan batu gamping. Tetap di Teori Talk Show Edukasi Geografi.